Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari kelas 83, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan-jaringan yang terdapat pada akar dan batang. Baik, yang pertama yaitu akar. Apa itu akar? Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi yang rembus. Jaringan pada akar. Jaringan pada akar terdiri dari epitel, jaringan pengangkut, dan jaringan korteks. Yang pertama yaitu epitel. Epitel adalah jaringan paling luar yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian yang berada di bawahnya. Epitel pada tumbuhan akan berkembang atau mengalami modifikasi menjadi yang pertama, serabut atau bulu-bulu akar yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat-zat makanan yang terlarut. 2. Tudung akar. Tudung akar adalah kelompok sel-sel yang melindungi akar yang tumbuh dan menekan ke dalam tanah. 3. Meristem apikal, yaitu sekelompok sel yang membelah secara mitosis terus-menerus. Pembelahan sel-sel ini berakibat terjadi akar. 2. Jaringan pengangkut yang terdiri dari A. Xilem yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar dan ke daun. B. Floem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. C. Kambium. Kambium adalah jaringan yang terletak antara xilem dan floem. Jaringan kambium menghasilkan jaringan xilem dan floem baru. Kambium hanya terdapat pada tumbuhan dikotil. 3. Jaringan korteks yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Baik, yang kedua yaitu jaringan pada batang. Batang merupakan bagian tanaman yang mempunyai posisi besar sebagai tempat melekatnya percabangan daun serta akar. Tumbuhan monokotil umumnya memiliki batang yang lurus tanpa adanya percabangan, sedangkan tumbuhan dikotil mempunyai percabangan yang cenderung banyak. Batang memiliki fungsi sebagai tempat melekat dan tumbuhnya akar dan daun, tempat untuk memperluar tajuk tumbuhan untuk meningkatkan efisiensi penangkapan cahaya matahari, dan tempat pengangkutan air dan hara. Jaringan penyusun batang dapat dibedakan berdasarkan bentuk kirisannya, yaitu bentuk kirisan melintang dan bentuk kirisan membujur. Yang pertama yaitu jaringan pada irisan melintang batang. Jika batang diiris secara melintang, umumnya jaringan penyusun batang tumbuhan terdiri dari 3 bagian, yaitu epidermis, korteks, dan stel. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan jaringan pada batang yang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ada ruang antar sel. Pada dinding luarnya terdapat kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kehilangan air yang terlalu besar. Yang kedua, korteks. Korteks merupakan jaringan pada batang yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim yang tidak teratur dan berdinding tipis serta mempunyai banyak ruang antar sel. Pada jaringan ini terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Yang ketiga, silinder pusat atau stel. Bagian dalam stel terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. Berkas pengangkut terbagi menjadi 2, yaitu xilem dan floem. Xilem dan floem pada tumbuhan herba membentuk berkas pembuluh tersendiri yang berbentuk lingkaran. Xilem berada di sebelah dalam floem. Terdapat 2 tipe berkas pembuluh, yaitu tipe kolateral terbuka dan tipe kolateral tertutup. Tipe kolateral terbuka terdapat pada tumbuhan dikotil, di mana terdapat kambium vaskuler yang memisahkan xilem dan floem, sedangkan tipe kolateral tertutup terdapat pada tumbuhan monokotil, di mana pada berkas pembuluhnya tidak terdapat kambium vaskuler. Bagian tengah pada batang terdapat empulur yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat makanan. Yang kedua, jaringan pada irisan membujur batang
Jika batang diiris secara membujur, terlihat daerah titik tumbuh pada batang yang terdiri atas 3 kelompok sel pemula sebagai pembentuk jaringan-jaringan pada batang. Jaringan pembentuk batang tersendiri terdiri atas dermatogen, yaitu jaringan yang nantinya akan membentuk jaringan epidermis, periblem, yaitu jaringan yang nantinya akan membentuk jaringan korteks, plerom, yaitu jaringan yang nantinya akan membentuk jaringan silinder pusat atau stel. Pembelahan sel yang terjadi pada titik tumbuh disebut juga dengan pertumbuhan primer. Selain itu juga terdapat pertumbuhan sekunder akibat dari aktivitas kambium. Pada batang, aktivitas kambium ke arah dalam lebih besar daripada ke arah luar. Hal ini menyebabkan jaringan pada batang bagian dalam, yaitu bagian kayu, akan lebih tebal daripada jaringan pada batang bagian luar atau bagian kulit. Umumnya ini terjadi pada batang tumbuhan dikotil, namun batang tumbuhan monokotil jika telah mencapai ukuran tertentu tidak akan bertambah besar lagi karena tidak memiliki kambium sehingga pertumbuhan sekunder tidak terjadi. Sekianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.